Membicarakan tentang cinta memang gak akan ada habisnya. Karena apapun soal cinta adalah hal yang menarik untuk dibahas. Mungkin karena itulah novel romantis dan film cinta-cintaan gak pernah mati di pasaran. Karena bahannya memang abadi di semesta. Semua orang di dunia ini pasti pernah merasakan cinta. Yang berbeda mungkin hanya porsinya saja. Jenis emosi ada berbagai macam, di mana ada beberapa orang yang memang harus mengalami banyak kesedihan dibanding perasaan cinta. Anda akan tahu bahwa cinta adalah salah satu emosi yang paling berharga dan yang sangat kompleks yang dimiliki oleh manusia. Inilah perbedaan makhluk hidup lain dengan manusia. Manusia diberikan rasa cinta bukan hanya sayang ataupun benci. Walaupun tentu Anda tahu bahwa cinta memang seringkali membingungkan, di mana cinta bukan hanya kepada pasangan saja, ke orang tua, teman, dan tentu Tuhan yang menciptakan kita bisa menjadi cinta. Ngomong-ngomong soal cinta, selain segala romantisasinya, berikut adalah 5 fakta psikologis tentang cinta. Dapat meredakan stres dan kecemasan. Ketika harimu begitu buruk dan kamu gak tahu apa yang harus dilakukan, genggamlah tangan pasanganmu. Karena penelitian membuktikan bahwa sentuhan seseorang yang dicintai ini bisa melepaskan ketegangan dan membuat seseorang menjadi lebih rileks loh guys. Karenanya, menggenggam dan menggandeng tangan pasangan yang sedang kalut bisa menjadi support moral yang sangat efektif loh guys. Tapi, efek ini juga dipengaruhi oleh seberapa dekat relasi yang dimiliki. Pernahkah kamu tiba-tiba meraih tangan pasanganmu saat menonton film horor atau merasa takut pada sesuatu? Memegang tangan pasangan adalah pilihan spontanitas yang dipilih oleh tubuhmu secara insting untuk mengatasi rasa takut. Benedict Carey dalam penelitian ilmiahnya mengatakan bahwa berpegangan tangan dengan seseorang yang kita percaya merupakan cara intuitif untuk melawan syaraf takut. Saat kamu merasa takut, otak manusia merespon rangsangan mendadak dengan senjata adrenalin. Darah jadi terpompa dan melepaskan hormon stres ke seluruh tubuh. Berpegangan tangan juga dapat meningkatkan hormon oksitosin. Hormon itulah yang memperkuat empati dan komunikasi sehingga hubunganmu semakin bahagia. Kamu dan pasangan jadi merasa dicintai. Next. Ketertarikan dengan orang yang secara sosial daya tariknya sama. Mencari tahu teori tentang kriteria seseorang dalam mencari pasangan memang sulit. Sebab setiap orang punya pendapat berbeda-beda. Tapi, kamu percaya nggak kalau orang biasanya akan tertarik pada orang yang secara sosial memiliki daya tarik satu level? Mungkin itu menjelaskan kenapa orang yang populer pasangannya juga populer. Oh ya, daya tarik ini nggak selalu tentang fisik atau penampilan loh guys. Karena daya tarik sosial itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Hal-hal yang bersifat mendasar sangat erat hubungannya dengan karakter, sikap, dan ciri fisik seseorang. Ini merupakan aspek yang permanen dan menjadi identitas dari seseorang. Aspek ini juga ternyata menjadi penyebab timbulnya rasa ketertarikan pada seseorang loh. Teori adaptasi mengatakan bahwa hal-hal seperti bentuk fisik, sikap, dan kepribadian seseorang akan berpengaruh terhadap ketertarikannya. Ini juga berhubungan dengan pengaruh biologi dan anatomi dari seseorang. Kesamaan dapat memicu ketertarikan sejak awal perjumpaan. Dua orang yang memiliki kesamaan akan lebih mudah dalam berkomunikasi. Kesamaan di sini bisa saja kesamaan hal-hal umum, seperti hobi, tempat asal, latar belakang, dan lain sebagainya. Next. Hanya butuh 4 menit untuk menyukai seseorang. Pasti kalian pernah dengar kalimat ini. Butuh waktu 5 menit untuk jatuh cinta, tapi butuh seumur hidup untuk melupakannya. Ternyata, hal ini nggak mengada-ngada loh guys. Bahkan, penelitian menunjukkan durasi waktu yang lebih sedikit. Yaitu, hanya butuh waktu 4 menit saja untuk memutuskan menyukai seseorang atau enggak.
Studi di Amerika Serikat menegaskan bahwa alasan tidak memiliki waktu untuk mencari teman kencan atau menemukan cinta tidak bisa lagi diterima. Sebab, menurut sebuah studi, Anda hanya membutuhkan waktu 4 menit untuk jatuh cinta dan mendapatkan cinta yang Anda inginkan. Menurut penelitian, yang sangat penting di 4 menit tersebut adalah bahasa tubuh, cara berbicara, dan pemilihan topik juga. Jika dalam momen pertama ini saling nyambung, kemungkinan besar hubungan bisa berlanjut loh guys. Metode 4 menit ini sangat efektif ketika wanita menjadi fokus percakapan dan paham akan topik pembicaraan. Lalu, pihak pria mencoba memahami obrolan yang dituturkan wanita. Selain itu, pria harus piawai membuat wanita merasa bahwa dia adalah pusat perhatiannya. Pasti banyak dari kalian yang pernah ngalamin ini kan? Next, orang yang benar-benar mirip di segala hal justru sulit berhubungan jangka panjang. Memiliki pasangan yang cocok dalam segala hal, termasuk hobi, cara pandang, dan pekerjaan, mungkin sekilas memudahkan. Kamu dan dia mudah nyambung kalau ngobrol. Tapi, menurut penelitian, 2 orang yang terlalu mirip ini justru sulit menjalin hubungan jangka panjang. Begitu juga dengan pasangan yang terlalu berbeda. Pokoknya, sesuatu hal yang terlalu itu bukan hal yang positif. Karena meski kemiripan dan kesamaan di beberapa hal itu perlu, lebih asyik jika ada hal-hal baru yang bisa dipelajarin bareng-bareng kan? Menurut studi yang dilakukan peneliti asal Michigan State University Amerika Serikat, aneka persamaan cenderung dicari banyak orang saat mencari pasangan. Namun, hal itu tidak berpengaruh pada kepuasan dalam kehidupan dan hubungannya. Malah, bukan persamaan yang seharusnya dicari, melainkan apakah dia orang baik? Hal-hal itu lebih penting daripada 2 orang yang memiliki persamaan kepribadian. Dalam studi yang diterbitkan dalam Journal of Research in Personality, menunjukkan bahwa tak cukup aneka persamaan dan kepribadian saja bila ingin hubungan bahagia. Studi menunjukkan pasangan yang peduli satu sama lain memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Next, istilah patah hati bukan hanya metafora. Memang ada yang salah dengan jantungmu. Apa selama ini kamu mengira bahwa patah hati itu cuma sebuah metafora untuk menggambarkan rasa sedih akibat putus cinta? Secara fisik, patah hati itu benar-benar ada loh guys. Ketika kamu patah hati, otak akan mengirimkan reaksi kimia yang bisa melemahkan fungsi jantungmu. Namanya broken heart syndrome. Hal ini bisa berakibat gangguan-gangguan jantung. Dan ya, seseorang benar-benar bisa mati karena patah hati. Sindrom ini menyebabkan melemahnya ventrikel kiri, ruang pemompa jantung utama. Sindrom ini biasanya terjadi akibat stres emosional atau fisik yang parah. Lebih dari 6.200 kasus sindrom patah hati dilaporkan pada 2012 di Amerika Serikat. Naik sekitar 300 pada 2006, dan sebagian besar pasien adalah wanita. Gejala yang menyerupai serangan jantung, nyeri dada dan sesak napas, mual, muntah, dan jantung berdebar juga bisa terjadi. Menurut para ahli, ketika patah hati, otak kita merespon cara yang sama dengan pecandu yang menarik diri dari obat-obatan terlarang semacam heroin. Tapi, sama seperti pecandu yang perlu melawan desakan untuk menggunakan narkoba, mereka yang patah hati juga perlu untuk berpikir rasional. Menurut ahli, kita perlu memahami mengapa perpisahan itu bisa terjadi, agar kita bisa move on dari kisah cinta yang kandas tersebut. Ahli juga menyarankan agar kita mendengarkan saat sang mantan memberitahu mengapa kita harus berpisah. Dan jangan membuat alasan sendiri yang justru memperkeruh keadaan. Jika hubungan itu berakhir tanpa alasan yang jelas, cukup untuk berhenti untuk saling menyalahkan. Buat seseorang yang jatuh hati, memang susah-susah gampang guys.
Apalagi bagi kamu yang baru pertama kali atau yang pernah gagal dalam menjalin hubungan. Gak dipungkiri, berbagai hal romantis kerap dilakukan untuk mengambil hati gebetan, mulai dari memberikan barang kesukaan, memberikan coklat atau bunga, atau mengajak liburan, serta hal umum lainnya yang kebanyakan dilakukan oleh pasangan. Hal-hal sederhana tersebut seringkali terlupa. Kita malah lebih fokus berusaha sekuat tenaga membahagiakan pasangan atau membuat gebetan jatuh cinta. Namun, akhirnya tak jarang membuat diri kita kelelahan. Nah guys, itu tadi adalah 5 fakta psikologi tentang cinta yang mungkin sulit dipercaya. Jangan lupa subscribe channel Bertemu Fakta dan klik lonceng notifikasinya agar kalian bisa terus mendapatkan informasi dari kami. Jangan lupa juga untuk like dan komen. See you!